Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang Kudus 12 Mei 2021. Pelindung para calon penerima komuni pertama. Beata Imelda Lambertini. Beata Imelda Lambertini lahir pada tahun 1321. Ia adalah putri tunggal Count Egano Lambertini, seorang bangsawan militer dari Bologna, Italia. Keluarga Count Lambertini adalah keluarga Katolik yang saleh, yang terkenal murah hati dan ringan tangan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari Bologna. Sebagai seorang anak kecil, Imelda telah memiliki keinginan membara untuk menerima Kristus dalam Ekaristi Kudus. Pada ulang tahunnya yang kelima, dia memohon pada ayahnya untuk mengizinkannya menerima komuni suci. Permintaannya ini tidak bisa dikabulkan ayahnya karena peraturan gereja saat itu baru mengizinkan anak-anak untuk menyambut komuni suci apabila mereka sudah berusia minimal 14 tahun. Imelda sangat kecewa, tapi ia tahu bahwa waktunya untuk menerima komuni suci akan segera tiba. Menjelang usia 9 tahun, atas izin ayahnya, Imelda masuk biara Dominikan sebagai seorang calon suster. Ia sangat senang karena berpikir ia bisa dapat secepatnya menyambut tubuh Kristus seperti suster-suster lainnya. Namun sekali lagi ia kecewa karena pemimpin biara, Mother of Verste, tetap memegang teguh pada peraturan gereja yang hanya akan mengizinkan seorang anak untuk menerima komuni pada usia yang telah ditetapkan. Imelda menjadi sangat sedih. Kerinduannya akan Yesus dalam komuni kudus hanya dapat ia ungkapkan dalam doa-doanya. Pada waktu ia berumur 11 tahun, Yesus menjawab doa kerinduan dan kepolosan Imelda kepadanya dengan sebuah peristiwa ajaib. Ketika sedang merayakan misa kudus bersama suster-suster lain, tiba-tiba sebuah hosti kudus dengan sendirinya keluar dari tabernakel, terbang sangat perlahan menuju Imelda dan berputar melayang-layang di atas kepalanya. Imam, para suster, yang semua yang ada di dalam kapel biara terheran-heran melihat peristiwa ini. Yesus sendiri telah menjawab kerinduan hati Imelda kepadanya
dengan cara yang sangat luar biasa. Menyaksikan hal ini, imam yang memimpin misa lalu menganggukkan kepala kepada Imelda dan memberinya izin untuk menerima komuni kudus tersebut. Sang imam menyadari bahwa saat itu Yesus sendirilah yang tengah mengantarkan tubuhnya bagi Imelda. Kata-kata Yesus dalam kitab suci bergema dalam hati sang imam. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Dengan berlinang air mata sukacita, Imelda menengadahkan wajahnya dan menyambut tubuh Tuhan. Sesaat setelah menerima komuni suci itu, Imelda tersenyum. Lalu ia menutup matanya untuk selama-lamanya. Yesus yang selama ini dirindukannya telah datang menghantar tubuhnya dan sekalian menjemputnya ke surga. Peristiwa atas diri Imelda ini terjadi pada tahun 1333. Imelda kemudian dimakamkan di gereja Santo Sigimundo di Bologna. Ia dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-12 dan dimaklumkan sebagai pelindung bagi anak-anak calon penerima komuni. Tubuhnya sampai saat ini masih utuh. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi Rabu Paskah ke-6, 12 Mei 2021. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka,
dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu.
Bait pengantar Injil. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.